Kau menatap matanya. Dulu di sana ada semesta, galaksi janji, nebula tawa bersama. Sekarang yang kau lihat hanyalah kehampaan yang dingin. Permukaannya licin seperti kaca, memantulkan bayanganmu sendiri yang penuh tanya. Pria yang sama, di tempat yang sama, tapi dunianya sudah hilang. Kau merasa ada yang salah. Bukan intuisi, bukan paranoia. Ini adalah data sensorik yang dingin. Sesuatu yang kau lihat tapi belum bisa kau beri nama. Ini adalah kisah tentang tatapan mata yang menghindar. Bukan sekadar lirikan malu-malu. Bukan pula kelelahan. Ini adalah sinyal. Kode Morse pengkhianatan yang dikirim langsung dari jiwanya. Setiap kali kau mencoba mendekat, mencoba menyentuh inti masalah, matanya akan bergeser sedetik. Mungkin kurang, tapi cukup untuk membangun dinding di antara kalian. Kau bertanya, ada apa? Suaramu tulus, penuh kekhawatiran. Dia menjawab, tidak ada apa-apa. Tapi matanya mengatakan sebaliknya. Matanya tidak menatapmu, matanya menembusmu. Seolah kau adalah hantu di rumahmu sendiri. Dia melihat ke dinding di belakangmu, ke jendela, ke pintu. Kemana saja selain kepadamu. Ini adalah pelarian nonverbal. Sebuah jeritan tanpa suara yang mengatakan, aku ingin berada di tempat lain. Rasa ragu mulai merayap masuk ke dalam pikiranmu. Dingin dan tajam seperti pecahan kaca di bawah kulit. Kau mulai mempertanyakan kewarasanmu sendiri. Mungkin aku hanya berlebihan, pikirmu. Mungkin dia hanya lelah. Kau mencoba merasionalisasi. Kau mencoba percaya pada kebohongan yang dia sajikan. Tapi tubuhmu tahu, sistem limbikmu, bagian otakmu yang paling primitif, tidak bisa dibohongi. Ia mengenali bahaya, ia merasakan kebohongan. Ini bukan sekadar tatapan kosong, ini adalah manuver psikologis yang kompleks. Mari kita bedah, ini bukan kebetulan, ini psikologi. Ketika seseorang berbohong, otaknya mengalami beban kognitif yang lebih tinggi. Mereka tidak hanya mengingat kebenaran, mereka harus menciptakan realitas palsu dan menjaganya agar tetap konsisten. Beban ini bocor keluar melalui bahasa tubuh. Dan saluran kebocoran yang paling jujur adalah mata. Fenomena ini disebut averted gaze, tapi dalam kasus ini lebih dari sekadar mengalihkan pandangan. Ini adalah gaze shift yang strategis dan tidak disadari. Saat kau mengajukan pertanyaan pemicu, pertanyaan tentang waktunya, tentang temannya, tentang pesan yang baru saja masuk, otaknya butuh sepersekian detik untuk beralih dari mode jujur ke mode fabrikasi. Dalam sepersekian detik itu, matanya akan bergerak. Seringkali ke kanan atas jika dia mencoba mengarang cerita visual, atau ke kiri jika dia mencoba mengingat kebohongan yang sudah dia siapkan. Ini bukan ilmu pasti, tapi ini adalah pola. Dan ketika pola ini berulang, ia berhenti menjadi kebetulan dan mulai menjadi bukti. Perhatikan segitiga pelarian. Matanya bergerak darimu ke objek yang mewakili pelarian, pintu, jendela, telepon genggamnya, lalu kembali padamu untuk memeriksa apakah kau curiga. Gerakan ini sangat cepat. Kau bisa melewatkannya jika kau berkedip. Tapi sekali kau tahu apa yang harus dicari, kau tidak akan bisa tidak melihatnya. Ini adalah tarian bawah sadar antara rasa bersalah dan kebutuhan untuk mempertahankan kontrol. Dia tidak ingin pergi, tapi jiwanya sudah berada di tempat lain. Mari kita lihat contoh nyata. Sebut saja mereka Orion dan Elara. Mereka tinggal di sebuah rumah tua dengan lantai kayu yang selalu berderit. Orion mulai merasakan dinginnya jarak di antara mereka. Elara selalu ada di sana secara fisik, tapi tatapannya seringkali kosong, melayang jauh. Suatu malam saat hujan mengetuk-ngetuk jendela, Orion bertanya dengan lembut, "Kamu bahagia, Elara?" Elara tersenyum, senyum yang tidak mencapai matanya. Tentu saja, jawabnya. Tapi saat dia mengatakannya, matanya melirik ke arah ponselnya yang tergeletak di atas meja, menghadap ke bawah. Hanya sepersekian detik. Lirikan itu begitu cepat, Orion nyaris mengabaikannya. Tapi otaknya mencatatnya, sebuah anomali, sebuah data point. Beberapa hari kemudian, Orion dengan santai menyebut nama seorang teman kerja baru Elara yang pernah ia ceritakan. "Bagaimana kabar Julian?" Reaksinya hampir tak terlihat. Pupil matanya sedikit melebar, sudut bibirnya menegang, dan matanya melesat ke jendela, ke malam yang gelap sebelum kembali padanya dengan ketenangan yang dipaksakan. "Dia baik-baik saja," kata Elara, suaranya rata. Tapi Orion tidak lagi mendengar kata-katanya. Dia hanya melihat tarian matanya, tarian kebohongan. Pola itu ada di sana. Pertanyaan pemicu diikuti oleh pergeseran pandangan sesaat, lalu kembali ke kontak mata yang terkontrol. Itu adalah algoritma pengkhianatan. Ini adalah momen pencerahan yang menyakitkan. Momen di mana kau menyadari bahwa keraguanmu bukanlah monster ciptaanmu sendiri. Monster itu nyata dan ia tidur di sisimu setiap malam. Kau berhenti menyalahkan dirimu sendiri, kau berhenti menyebutnya paranoia, kau mulai menyebutnya dengan nama aslinya, kebenaran. Ini bukan tentang menjadi detektif dalam hubunganmu, ini tentang menghormati intuisimu.
tentang belajar membaca bahasa yang tidak diucapkan. Ketika kata-kata dan bahasa tubuh tidak sinkron, selalu percayai bahasa tubuh. Kata-kata bisa dirangkai, lirikan mata yang bersalah tidak bisa. Kau telah diberi alat untuk melihat menembus kabut. Kau tidak lagi buta. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan kau lakukan dengan penglihatanmu? Menghadapi kebenaran membutuhkan keberanian yang luar biasa. Lebih mudah untuk tetap berada dalam kegelapan yang nyaman daripada melangkah ke dalam cahaya yang menyilaukan. Tapi kebenaran, betapapun menyakitkannya, membebaskan. Kebohongan adalah penjara yang dindingnya semakin menyempit setiap hari. Jadi, lain kali kau duduk di seberangnya dan kau merasakan kehampaan itu lagi, perhatikan baik-baik. Jangan dengarkan kata-katanya. Bacalah matanya. Mata adalah jendela jiwa, kata mereka. Tapi terkadang jendela itu terkunci dan kau sadar kau tidak pernah memiliki kuncinya.